warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafi Kaulia dengan NIM 2107539 dari sesi 051 akan menyampaikan hasil studi review yang telah saya lakukan mengenai pemanfaatan mikroba menguntungkan dalam pangan dengan sumber jurnal yang ditulis oleh Journal L pada tahun 2018 dengan judul Potensi Lactobacillus sp asal dari dadi sebagai starter pada pembuatan susu fermentasi khas Indonesia. Yang pertama, pendahuluan. Di sini susu didefinisikan sebagai hasil perahan dari sekresi kelenjar kambing ternak yang menyusui. Susu mengandung protein, lemak, karbohidrat atau laktosa, mineral serta vitamin. Pengolahan susu sudah lama diupayakan seperti susu fermentasi yaitu yogurt, Yakult, kefir, mentega, keju serta yang lainnya. Nah, produk susu fermentasi cukup beragam, rasanya sesuai dengan negara asalnya, jenis bakteri starter serta jenis susu yang digunakan. Untuk di Indonesia ada susu fermentasi khas asal Sumatera Barat yaitu dadi. Dadi di sini dikonsumsi sebagai lauk pauk dan makanan selingan yang manfaatnya menyehatkan. Dadi sendiri berasal dari susu kerbau dan cara pengolahannya sangat sederhana. Yang pertama, susu disimpan pada ruas bambu selama lebih kurang 24 jam sampai 2-3 hari sehingga terjadi fermentasi secara spontan. Karena proses fermentasi secara spontan atau tidak menggunakan starter bakteri, maka sering kali mutu dan cita rasa dadi ini tidak seragam. Penelitian tentang identifikasi jenis mikroba dalam dadi telah dilakukan oleh Balai Penelitian Ternak sejak tahun 1993 di Sumatera Barat. Nah, sebagian besar bakteri di dalam dadi adalah Lactobacillus sp, serta beberapa cara diusahakan untuk mendapatkan susu fermentasi menyerupai atau sama dengan dadi. Susu kerbau yang ketersediaannya terbatas dapat digantikan dengan susu sapi. Starter berkualitas unggul perlu disediakan secara berkelanjutan agar mutu dan cita rasa produk dapat dijaga secara konsisten. Nah, selanjutnya untuk pembahasan yang pertama mengenai karakteristik susu. Di sini susu sapi yang masih segar dalam artian mentah pada umumnya terdiri dari sebagian besar air 87,6%, protein 3,3%, lemak 3,8%, laktosa 4,7% dan abu 0,7%. Kemudian selain itu dapat sejumlah kecil vitamin yang larut dalam air dan lemak serta enzim-enzim. Nah, secara kimia susu adalah emulsi lemak dalam air yang mengandung gula, garam mineral serta protein dalam bentuk suspensi koloidal. Selanjutnya mengenai susu fermentasi. Salah satu cara yang dilakukan agar mutu susu terjaga dan aman dikonsumsi serta memiliki cita rasa yang lebih enak adalah dengan cara memfermentasinya, yaitu dengan bakteri pembentuk asam. Contohnya seperti Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, dan Lactobacillus acidophilus. Kemudian susu fermentasi merupakan salah satu produk susu yang berkonsentrasi gel seperti Vlacustat dengan rasa dan aroma yang khas. Susu fermentasi sendiri dikenal dengan berbagai nama seperti yogurt, yaorti ataupun yogurt. Dengan penulisan bervariasi, ada yang mengganti huruf Y menjadi J. Kata yogurt sendiri berasal dari bahasa Turki yogurt. Yogurt merupakan makanan tradisional di negara Balkan dan Timur Tengah. Selanjutnya bakteri probiotik dan peranannya. Nah, bakteri probiotik ini adalah bakteri yang dapat meningkatkan kesehatan manusia. Mekanisme bakteri probiotik ini untuk meningkatkan kesehatan yaitu yang pertama memproduksi senyawa antimikroba seperti asam laktat, H2O2, bakteriosin, rentenin, dan senyawa penghambat pertumbuhan bakteri patogen bersifat menin. Kemudian yang kedua, unggul dalam kompetensi penyerapan nutrien dan sisi penempelan pada sel epitel usus. Kemudian yang terakhir, dalam menstimulus sistem imunitas dan mampu mengubah aktivitas metabolisme mikroba dalam saluran pencernaan. Selanjutnya, upaya meningkatkan teknologi pengolahan dadi. Susu fermentasi yang dikenal di masyarakat saat ini adalah yogurt yang berasal dari dua bakteri yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Upaya untuk mendapatkan susu fermentasi yang lebih menyehatkan maka diupayakan dengan bakteri probiotik seperti Lactobacillus plantarum, begitu pula bakteri probiotik lainnya seperti Lactobacillus, Bifidobacterium bifidum, dan kombinasi bakteri Lactobacillus plantarum dengan Lactobacillus. Ternyata tidak berpengaruh terhadap nilai gizi, viskositas,
total BAL. Namun semakin lama disimpan selama 14 hari terjadi penurunan viskositas dan total BAL, total asam tetrasi, kadar lemak dan kadar abu. Meskipun demikian, perlakuan kombinasi Lactobacillus plantarum dan Bifidobacterium bifidum dan Lacidopilus memiliki keunggulan karena ketiga starter tersebut mengandung bakteri probiotik. Hasil dari organoleptik menunjukkan adanya perbedaan pada aroma, akan tetapi untuk rasa, warna, dan konsistensi tidak berbeda nyata. Kombinasi dari ketiga bakteri probiotik adalah lebih disukai panelis dibandingkan kombinasi lainnya. Nah, selanjutnya dadi, yaitu susu fermentasi asal Sumatera Barat. Di sini definisi dadi ini sendiri berasal dari Sumatera Barat dan juga Jambi, yang merupakan makanan khas Indonesia yang diperoleh dari fermentasi yogurt atau kefir maupun Yakult dan Vitacam. Kemudian untuk bahan dari dadi ini diperoleh dari susu kerbau yang difermentasi secara alami, yang diperkirakan berasal dari daun pisang sebagai penutup bambu dan susu itu sendiri. Nah, untuk lama waktu proses fermentasi dadi ini yaitu dilakukan pada suhu kamar selama 24-48 jam. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri, ciri-ciri dadi yaitu berwarna putih dan bentuknya mirip tahu yang dapat dipotong. Dadi dikonsumsi langsung dengan memakai sendok ataupun diolah. Nah, pada umumnya dadi ini dimanfaatkan sebagai lauk pauk, makanan selingan, pelengkap upacara adat, dan sebagai obat-obatan tradisional. Nah, baik dari penjelasan tadi, kesimpulan dari hasil review itu yang pertama yaitu susu di sini merupakan bahan pangan kaya zat gizi karena mengandung protein, lemak, vitamin, mineral, karbohidrat berupa laktosa yang mempunyai nilai tambah bila difermentasikan karena menghasilkan produk lebih menyehatkan, dan jika dikonsumsi secara teratur dapat mencegah penyakit saluran pencernaan, kropos tulang, kolesterol serta kanker, dan laktos intolerance. Kemudian untuk dadi sebagai pangan hasil fermentasi khas Indonesia mempunyai potensi untuk dikembangkan dan dipopulerkan dengan menggantikan susu kerbau dengan susu sapi dengan menggunakan starter bakteri yaitu Lactobacillus plantarum asal dadi atau dari susu kerbau. Dan yang ketiga, dari beberapa penelitian dengan mengkombinasikan Lactobacillus plantarum dengan kultur yogurt, begitu pula kombinasi dengan Streptococcus thermophilus dapat meningkatkan mutu fisik dan mutu organoleptik, namun belum diperoleh dari kombinasi Lactobacillus plantarum dengan Lactobacillus acidophilus maupun Bifidobacterium bifidum. Dan yang terakhir, penelitian lanjutan untuk susu fermentasi bernuansa probiotik yang menyehatkan sebaiknya ditambahkan bakteri Lactobacillus casei, diharapkan agar diperoleh mutu fisik dan mutu organoleptiknya lebih baik. Baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.